Hai Sobat Cantik, siapa yang nggak mau punya kulit bening tanpa efek samping? Ternyata jawabannya bisa datang dari bahan-bahan tradisional. Sekarang banyak orang beralih ke lulur alamiah bahkan. Para pengantin kerajaan dulu, kulitnya sudah legendaris mulus. Faktanya, 60% orang lebih memilih bahan alami karena minim efek samping. Berarti, bahan alami itu aman dan populer dong. Banyak orang sekarang membuktikan sendiri khasiatnya. Bayangkan, cukup pakai bahan di dapur saja, kulitmu bisa lebih cerah. Riset Fakultas Farmasi UGM bilang, lulur rempah aman untuk semua. Bahkan, ibu hamil pun boleh pakai. Hebatnya lagi, lulur tradisional punya banyak manfaat. Mencerahkan, mengangkat sel kulit mati, dan melembabkan. Kulit kusam bakal terangkat, digantikan dengan yang lebih segar. Yuk, kita bongkar rahasianya. Kira-kira apa saja sih bahan ajaib di balik lulur tradisional ini? Yuk, kita intip satu persatu. Kunyit dan temulawak adalah duet maut. Kunyit curcuma longa punya kurkumin yang antiinflamasi dan mencerahkan kulit. Sementara temulawak curcuma xanthoiza mengandung santorizol yang ampuh melawan jerawat. Dua rempah ini antioksidannya tinggi banget. Cocok untuk kamu yang pengen ngilangin flek hitam sambil tetap menjaga kulit tetap lembab. Jangan lupa kayu bangkal dari Kalimantan Selatan. Kulit kayu ini sudah turun-temurun jadi lulur tradisional. Ia ampuh mengangkat sel mati sekaligus merangsang pertumbuhan sel baru. Hasilnya, kulit yang semula kusam langsung segar kembali. Bayangkan pakai lulur kayu bangkal hanya 5-10 menit. Kulitmu bisa kembali cerah dalam sekejap. Ternyata daun-daunan juga berkhasiat. Daun kelor misalnya kaya vitamin A, C, E, dan antioksidan. Vitamin dan antioksidan itu mendukung tumbuhnya sel kulit baru yang lebih cerah. Rutin pakai masker kelor bisa mengatasi jerawat dan mencegah penuaan kulit. Nah, daun pandan yang wangi enak itu juga antioksidan tinggi. Dicampur santan, pandan bikin kulit langsung lembut dan cerah setelah luluran. Alo dokter juga menyebut banyak bahan sederhana yang bisa jadi lulur alami. Misalnya kopi, antioksidan, asam kafeat dalam kopi, merangsang produksi kolagen di kulit, membuat kulit kencang bebas kerutan. Bengkoang dengan vitamin C-nya membantu memudarkan noda hitam. Air rendaman beras yang difermentasi terbukti bisa meningkatkan kolagen dan mencegah kerutan. Bahkan yogurt tambah oat asam laktat membantu eksfoliasi sel kulit mati. Bahan mudah ditemukan ini berkhasiat luar biasa, langsung praktikan yuk, dan rasakan sendiri manfaatnya. Saatnya praktik! Yuk, contek resep sederhana ini dari dapurmu. Lulur kunyit dan beras. Campur 2 sendok makan tepung beras dengan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan air mawar hingga menjadi pasta. Oleskan merata, diamkan 15 menit, lalu bilas. Rasakan bedanya, kulitmu langsung cerah alami berkat kerja. Beras mengangkat sel mati, dan kunyit sebagai pencerah. Lulur kopi dan madu, campur 2 sendok makan. Bubuk kopi dengan 1 sendok makan madu asli, dan sedikit yogurt. Pijat lembut ke kulit, tunggu 10-15 menit, lalu bilas. Kopi bekerja sebagai scrub alami, mengangkat kotoran, sementara madu melembabkan. Kulit jadi halus, segar, dan bercahaya. Lulur bengkoang dan susu, parut 1 bengkoang. Ambil airnya, lalu campur ampas dengan 2 sendok makan susu cair. Oleskan ke seluruh kulit, tunggu 20 menit, kemudian bilas. Vitamin C dan flavonoid dalam bengkoang menekan produksi melanin, membuat kulit lebih putih alami dengan pemakaian rutin. Lulur pandan dan santan, blender. 10 lembar daun pandan dengan 100 ml santan hingga halus. Oleskan ke kulit dengan pijatan lembut, diamkan 20 menit, lalu bilas. Kombinasi pandan dan santan melembabkan sekaligus mencerahkan kulit secara instan. Hebatnya, studi ilmiah membuktikan lulur tradisional ini memang efektif. Riset Universitas Airlangga menemukan lulur alami 2 kali seminggu mampu meningkatkan kecerahan kulit hingga 30% dalam 4 minggu. Jadi, kulit glowing pakai bahan dapur itu bukan omong kosong.
Biar hasilnya maksimal, perhatikan cara pakainya. Waktu terbaik luluran adalah sore atau malam hari sebelum tidur, agar kulit tak terpapar sinar matahari langsung. Cukup pakai 2-3 kali seminggu untuk kulit normal, 1-2 kali per bulan untuk kulit sensitif. Jangan terlalu sering supaya tidak iritasi. Setelah lulur, segera pakai pelembab agar kelembapan tetap terjaga. Kulit yang baru di-scrub itu justru lebih siap menyerap serum atau lotion selanjutnya. Perbanyak minum air putih. Menjaga hidrasi dari dalam membantu kulitmu lebih kenyal dan sehat. Jadikan momen lulurmu spesial. Nyalakan lilin aromaterapi dan putar musik santai sambil luluran. Suasana spa di rumah ini bakal bikin badan dan pikiranmu sama-sama rileks. Pertanyaan pertama, benarkah lulur tradisional bebas efek samping? Jawabannya, selama kamu pakai dengan benar, risikonya sangat kecil. Malah, penelitian Kemenkes mencatat 60% orang memilih bahan alami karena minim risiko iritasi. Dermatolog profesional pun mengakui lulur rempah relatif aman. Dr. Dia Febrina bahkan menyarankan agar lulur rempah digunakan. Rutin karena umumnya rendah bahan kimia, tapi jangan lupa perhatikan instruksi pemakaiannya. Intinya, setiap bahan bisa menimbulkan reaksi jika salah pakai, tapi lulur tradisional memang cenderung lembut. Misalnya, masker madu atau yogurt bisa menenangkan kulit. Kamu cukup pastikan bahan seperti kunyit atau bangkal yang kuat aroma dipakai sesuai takaran agar kulit tidak terlalu merah akibat efek pewarna alami. Karena sifatnya alami, asalkan nggak pakai berlebihan, hasilnya malah menyehatkan. Namun, ingat juga, selalu lakukan patch test di bagian kecil kulit sebelum pemakaian penuh. Jika kulitmu sensitif, campur lulur dengan bahan pelembab seperti minyak zaitun atau yogurt agar tidak terlalu kasar. Dengan cara ini, lulur tradisional bisa menjadi perawatan rutin yang menyenangkan dan tanpa drama efek samping. Kadang masih ada kekhawatiran. Lulur tradisional cukupkah dibanding serum mahal di pasar? Coba pikirkan. Bahan lokal kita sangat kaya antioksidan. Jadi, kenapa bukan percaya saja pada alam? Ditambah, kamu bisa customize resepnya sesuai kulitmu. Misal, kalau kulit kamu kering, tambahkan madu atau minyak zaitun agar ekstra lembab. Kalau berminyak, pakai bubuk kopi untuk eksfoliasi lebih kuat. Dari sabun herbal sampai lulur kerajaan, semuanya berawal dari dapur nenek moyang. Coba bayangkan spa tradisional zaman dahulu. Batum bunga, lulur rempah sambil dipijat. Kamu bisa recreate di rumah untuk hasil maksimal berburu produk alami. Mungkin menggoda, tapi percayalah, hasil instan seringkali datang berbarengan dengan efek samping. Lulur tradisional mengajarkan kita bersabar karena perubahan kulit yang nyata memerlukan waktu. Agar lebih greget. Ini pengalaman temanku. Dulu dia struggle dengan jerawat dan wajah kusam. Udah coba banyak produk kimia, tapi nggak puas. Sampai suatu hari dia nyobain lulur daun kelor, tambah madu. Setelah rutin 2 minggu, dia kaget kulitnya jadi jauh lebih bersih, dan bekas jerawat perlahan memudar. Kadang bahan rahasia justru ada di sekitar kita. Jadi, yuk beri kesempatan pada tradisi nenek moyang sebelum buru-buru ke bahan kimia. Ngomong-ngomong, lulur tradisional juga bisa jadi momen seru bersama sahabat atau keluarga. Bayangkan, kamu luluran sambil ngobrol santai, atau nonton drama favorit selain kulit Sarah. Hati pun auto-happy. Dengan merawat kulit secara alami, kamu juga meneruskan tradisi nenek moyang yang sudah ada turun-temurun. Jadi, jangan ragu praktekkan resep-resep di atas dan rasakan sendiri bedanya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kulitmu selalu sehat dan bercahaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan info dan tips menarik lainnya. Tetap semangat mempraktikkan lulur tradisional. Ya, semoga tips ini berguna buat kulit sehatmu.